Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Universal Education akan memaparkan paparan materi komputer, aplikasi Office dan administrasi perkantoran jenjang 3 yang nantinya akan disampaikan oleh instruktur kami. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan sesuai dengan kurikulum aplikasi perkantoran KKNI jenjang 3. Di sini ada beberapa prosedur-prosedur yang sudah kami turunkan ke RPP yang sudah kami turunkan, kemudian kami paparkan. Ini adalah materi-materi pokoknya, ada 10 sub materi. Yang pertama, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja atau MD1, undang-undang dan kode etik AKI. MD2, sistem operasi. MD3, pengelola kata, pengelola angka, pengelola data, pengelola presentasi, aplikasi browsing dan email, tata laksana kerja, serta yang terakhir yaitu pendidikan karakter. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama akan kita sampaikan, di sini ada kondisi ruang yang cukup cahaya, cukup ventilasi udara, jauh dari medan listrik dan magnet. Kemudian posisi duduk yang tegak dan bersandar pada kursi, jarak pada lurus monitor dengan ukuran 60 cm, siku tangan di atas meja dengan sudut 90 derajat, sejajar keyboard dan disebutkan dengan benar. Baiklah, materi berikutnya yaitu undang-undang dan kode etik HAKI. Kode etik menggunakan komputer dapat disebut dengan benar paling sedikit 8 dari 10 kode etik. Yang kedua, undang-undang yang mengatur hak cipta seseorang, ciptaan yang dilindungi dan sanksi atas pelanggaran hak cipta dapat disebutkan dengan benar. Oke, untuk masuk ke bagian undang-undang HAKI, di sini ada 7 poin undang-undang kode etik HAKI. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten yang kami di layar monitor itu sudah tertera. Ada beberapa undang-undang sampai undang-undang di poin 7 Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Kemudian masuk yang berikutnya yaitu kode etik. Ada 10 kode etik. Di sini bisa menyebutkan yang akan disampaikan bisa 8 dari 10 kode etik keseluruhan. Yang kami sampaikan ada 10 kode etik. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk menyakiti, berbohong, dan merugikan orang lain. Jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. Jangan memata-matai file-file yang bukan haknya. Tuh, jadi file yang bukan haknya itu kita tidak boleh ngintip-ngintip di file itu. Jangan menggunakan komputer atau mencuri. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu, dan seterusnya sampai poin 10 yaitu selalu mempertimbangkan dan menaruh hormat terhadap sesama saat menggunakan komputer. Jadi kita harus bisa menghargai orang yang menggunakan komputer antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, masuk ke bagian yang ketiga yaitu sistem operasi atau MD3. Pada MD3 ini nanti akan dipaparkan yaitu yang pertama itu ada beberapa paparan atau materi-materi yang nantinya akan disampaikan. Layar desktop tampil di layar kaca. Nah, ini namanya layar desktop yang akan tampil di layar komputer atau layar kaca. Kemudian komputer dapat direstart. Kita klik di bagian ini, di bagian menu yang bentuknya bulat di bawah sendiri ini bisa kita restart. Nih bagian restart ada, tinggal diklik restart. Kemudian layar desktop dari sistem operasi yang dipilih tampil di layar monitor. Nah, ini layar desktop ini semua menu-menunya itu semuanya akan tampil di layar monitor. Pengertian dan manfaat folder dan subfolder dapat dikelola dengan jelas dengan benar. Kemudian ada fungsi perintah copy, cat, paste, delete, rename disebutkan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta program kecakapan kerja Microsoft Office jenjang 3 tahun 2020 di LKP Universal Education. Pada kesempatan ini, saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang Microsoft Office Excel atau yang biasa kita sebut dengan program aplikasi pengolah angka. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung kenalan nih dengan yang namanya Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah Microsoft pengolah angka ya. Nah, gimana sih cara membuka program aplikasi Microsoft Excel? Nah, ini adalah layar tampilan desktop ya. Kita bisa klik start, kemudian di sini ada icon Microsoft Excel, kita langsung bisa klik 2 kali, atau juga bisa menggunakan alt program dengan cara diklik alt programnya, kemudian pilih Microsoft Office dan pilih Microsoft Excel 2010. Kemudian diklik, tampillah layar Microsoft Excel seperti di depan ini. Nah, ini adalah layar utama tampilan Microsoft Excel. Ini adalah tampilan utamanya. Ada kolom-kolom ini, kemudian ada juga baris-baris.
antara kolom dan baris ya. Microsoft Excel ini adalah tampilan utama dari program Microsoft Excel. Lanjut kita ke halaman utama di Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ini ada beberapa menu-menu yang hampir sama dengan menu-menu yang ada di Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint, seperti menu Home, menu File, menu Insert, manfaat-manfaat bidang Microsoft Excel di bidang akuntansi, kalkulasi matematis, pengolahan data, dan lain-lain. Bisa juga untuk membuat grafik ya, dan lain-lain. Itu adalah salah satu fungsi dari program Microsoft Excel. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengelola presentasi yang ada di MD07. Kita langsung saja masuk ke aplikasi pengelola presentasi. Nah, yang biasa digunakan adalah aplikasi Microsoft PowerPoint. Kita buka Microsoft PowerPoint-nya. Nah, untuk Microsoft PowerPoint ini kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Ada blank presentasi, ada juga yang sudah menggunakan background. Nah, karena di sini kita menggunakan blank presentasi dulu, nanti baru kita atur background sesuai dengan keinginan kita. Kita klik. Nah, untuk tampilan dari aplikasi presentasi ini seperti ini. Sebenarnya untuk tampilan ya dari pengolah data, pengolah angka, pengolah kata dengan pengolah presentasi itu sebenarnya hampir sama saja. Yang membedakan hanya menu-menu yang ada di toolbar. Nah, untuk di pengelola presentasi ini, di sini ada menu home. Menu home ini berfungsi untuk menentukan jenis tulisan, terus juga menambahkan slide baru, menentukan warna, meratakan tulisan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita masuk ke menu insert. Nah, menu insert ini biasa kita gunakan untuk menyisipkan tabel, menyisipkan diagram. Terus kita misalnya mau menyisipkan picture, itu kita bisa masukkan juga. Terus kita mau menggunakan text box, menggunakan word art. Terus juga kita bisa memberikan header and footer di menu insert ini. Baiklah, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan memaparkan gambaran sedikit materi tentang aplikasi browsing dan email yang nantinya juga akan dikembangkan oleh instruktur saya. Yang pertama, untuk materi ini atau di layar lembar kerja atau di layar komputer nantinya ini pastikan komputer terkoneksi dengan internet. Ya, kita dengan cara seperti ini. Jadi sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kita buka di sini, kita buka di Chrome. Setelah kita buka nanti untuk seperti ini. Oke. Di sini untuk membuat aplikasi email itu bisa langsung aja kalau kita buat email buat Gmail. Kita klik enter, kita pilih yang buat akun Google. Atau untuk membuat akun Gmail bisa kita buka, nanti di situ ada perintah cara memasukkan, tinggal kita isi nama dan seterusnya. Nah, ini kita sudah membuka menu aplikasi email. Nah, di sini di menu-menu email aplikasi ini kita bisa buka kotak masuk, klik sebelah sini ada kotak masuk, ada inbox, kemudian draft, spam, dan seterusnya. Nanti ke materi-materi bagian terakhir, di sini nanti ada materi tata laksana kerja. Nah, materi tata laksana kerja ini bekal untuk anak-anak kami, para peserta kursus pelatihan kerja, itu buat materi bekal untuk materi magang. Baiklah, akan kami paparkan yang nanti akan disampaikan kepada instruktur-instruktur kami. Tata laksana kerja. Jadi maksud dan tujuan yang akan kita laksanakan untuk kegiatan ini apa sih? Kita akan laksanakan maksudnya itu dengan tepat. Urutan langkah kerja yang harus dilaksanakan sesuai perintah kerja dapat disebutkan dengan tepat. Urutan pelaksanaan kerja itu intinya dapat kita laksanakan secara sistematis atau secara berurutan dengan tepat. Maksud dan tujuan. Pentingnya keselamatan kerja dapat mengoperasikan komputer dapat disebutkan dengan tepat. Dapat mengoperasikan komputer apa saja kita bisa menemukan dengan rinci secara tepat. Yang berikutnya, prosedur pengoperasian komputer yang benar dan harus dilakukan untuk menjamin keselamatan kerja menggunakan komputer dapat disebutkan dengan tepat. Nah, kita bisa semuanya, tapi tanpa karakter yang kita olah itu ya sia-sia juga. Yang pertama itu maksud dan tujuan untuk membentuk pribadi peserta didik supaya menjadi manusia yang lebih baik. Maksud dan tujuan meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi semua tantangan di masa mendatang. Maksud dan tujuan meningkatkan sumber daya manusia dan produktivitas yang kompeten. Terima kasih. Itulah paparan materi-materi yang nantinya akan disampaikan oleh instruktur kami, gambaran sekilas tentang materi-materi aplikasi komputer Office jenjang 3 program